Pada mulanya, setelah wafatnya Alexander Agung, salah satu jenderalnya yang bernama Kassandros mendirikan sebuah kota di tepi Teluk Thermaikos, lalu menamainya Tesalonika untuk menghormati istrinya, yang juga saudari tiri Alexander, sehingga nama kota itu sejak awal mengandung warisan keluarga kerajaan Makedonia. Seiring berjalannya waktu, letak Tesalonika di jalur utama Via Egnatia menjadikannya titik penghubung antara timur dan barat, sehingga kota itu cepat berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Karena posisinya yang strategis, banyak pedagang, prajurit, dan pelancong singgah di sana, dan akibatnya budaya Yunani bercampur dengan pengaruh Romawi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika akhirnya Romawi menguasai wilayah itu, Tesalonika diberi status sebagai kota merdeka, sehingga penduduknya merasa bangga sekaligus berpengaruh di kawasan Makedonia. Namun, di balik kemegahannya, Allah telah menyiapkan Tesalonika sebagai tempat di mana Injil Kristus akan diberitakan untuk pertama kalinya di Eropa bagian utara. Pada waktu itu, dalam perjalanan misi keduanya, Paulus bersama Silas dan Timotius meninggalkan Filipi lalu tiba di Tesalonika, sebuah kota besar dengan sinagoga Yahudi yang aktif. Dengan segera, Paulus masuk ke sinagoga itu, dan selama 3 hari Sabat ia menjelaskan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit, sambil menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus. Hasil dari pemberitaan itu membuat sejumlah orang Yahudi percaya, banyak orang Yunani yang takut akan Allah bergabung, bahkan beberapa perempuan terkemuka di kota itu menerima Injil. Akan tetapi, orang Yahudi yang menolak kabar itu menjadi iri hati, sehingga mereka menghasut orang-orang di pasar dan menggerakkan kerumunan untuk menimbulkan kekacauan. Lalu mereka menyerang rumah Yason, seorang yang menampung Paulus dan Silas, sehingga keributan besar mengguncang kota itu. Karena keadaan semakin berbahaya, jemaat segera menolong Paulus dan Silas untuk meninggalkan Tesalonika pada malam hari, dan mereka pun pergi menuju Berea. Meskipun Paulus tidak lama tinggal di sana, benih Injil telah tertanam, sebab jemaat baru itu tetap berpegang pada iman di tengah penderitaan. Dari Berea, Paulus melanjutkan perjalanan ke Athena, namun hatinya tetap gelisah memikirkan jemaat muda di Tesalonika yang menghadapi penganiayaan. Karena itu, ia mengutus Timotius untuk menguatkan dan menghibur mereka, agar iman mereka tidak goyah di tengah kesulitan. Ketika Timotius kembali dengan kabar baik bahwa jemaat tetap teguh, Paulus dipenuhi sukacita dan segera menulis surat pertama kepada mereka. Surat itu, yang kini dikenal sebagai 1 Tesalonika, berisi pujian, nasihat, dan pengajaran agar mereka tetap hidup kudus sambil menantikan kedatangan Kristus. Paulus memuji iman, kasih, dan pengharapan mereka yang telah menjadi teladan bagi orang-orang percaya di Makedonia dan Ahaya. Akan tetapi, karena ada kebingungan tentang kedatangan Tuhan, Paulus merasa perlu menulis surat kedua, yaitu 2 Tesalonika, untuk meluruskan pemahaman itu. Dalam suratnya, Paulus menegaskan bahwa sebelum hari Tuhan tiba, akan datang murtad besar dan muncul manusia durhaka yang menentang Allah. Selain itu, ia menasihati jemaat agar tidak hidup dalam kemalasan, melainkan tetap bekerja dengan tekun sambil menantikan Kristus. Dengan nasihat itu, jemaat Tesalonika semakin dikuatkan, meskipun mereka terus hidup di tengah tekanan budaya kafir yang kuat. Kesetiaan mereka membuat nama Kristus dikenal luas, sebab kesaksian iman mereka menyebar ke seluruh wilayah Makedonia. Karena itu, Tesalonika tidak lagi hanya terkenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai kota yang menyinarkan terang Injil. Setiap kali Paulus berdoa, ia selalu bersyukur atas jemaat Tesalonika yang menjadi bukti kuasa firman Allah dalam mengubah hati manusia. Walau Paulus tidak bisa bersama mereka dalam waktu lama, kasihnya melalui surat tetap meneguhkan jemaat agar teguh dalam pengharapan. Dengan demikian, jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi banyak orang percaya, menunjukkan kesetiaan kepada Kristus di tengah kesusahan. Dari kota yang lahir karena ambisi politik Kassandros,
Tesalonika berubah menjadi tempat di mana kasih Allah dinyatakan dengan nyata. Perubahan itu membuktikan bahwa kuasa Injil sanggup mengubah arah sejarah dari pusat duniawi menjadi pusat rohani. Hingga saat ini, 2 surat Paulus kepada jemaat Tesalonika terus memberi penghiburan dan pengajaran bagi gereja di seluruh dunia. Maka, perjalanan panjang Tesalonika, dari asal muasal namanya hingga menjadi pusat kesaksian Injil, memperlihatkan rencana Allah yang setia dan kekal. Demikianlah cerita Alkitab mengenai kota Tesalonika.